Alkitab adalah firman Tuhan yang diwahyukan secara khusus kepada 40 penulis dalam rentang waktu 1.500 tahun dengan bahasa manusia, dikerjakan oleh Roh Kudus kepada para penulis, dan para penulis menulisnya dalam konteks kehidupan penulis dan dalam konteks kehidupan pembaca mula-mula. Secara menyeluruh ada 66 kitab, 39 PL, 27 PB, dan seluruh itu dari satu kesatuan. Allah mewahyukan secara khusus, dan teks aslinya itu memang tidak semuanya dapat ditemukan, tetapi ada namanya transmisi. Transmisi itu apa? Penyalinan ulang. Penyalinan ulang pada zaman penulis maupun pada zaman sesudahnya. Di mana disalinkan? Di kulit binatang, di kulit kayu, di batu-batu, atau di wadah-wadah yang khusus, di lempengan-lempengan. Nah, itu namanya manuskrip. Manuskrip itu nanti ditemukan, dan ketika ditemukan kita tahu, maka ada ribuan manuskrip per kitab dalam bahasa aslinya. Dan setelah kita lihat dan pelajari secara arkeologi, manuskrip-manuskrip itu ada memang ketidaktepatan dalam hal titik, koma, atau kata-kata yang hurufnya yang blur, tetapi dapat dikatakan tidak ada kekurangan. Semua manuskrip 95% itu sama. Yang 0, atau 5% atau 0,5% lain itu kenapa tidak sama? Karena tadi titiknya itu tidak ada, komanya tidak ada, atau ada huruf yang hilang. Tapi di tempat yang lain, manuskrip yang lain pada kitab yang sama itu dapat. Nah, yang hebatnya adalah para tua-tua Israel yang ada di Alexandria, di Mesir, setelah kerajaan Israel sudah tidak ada lagi, Nabi tidak diutus lagi, mereka tahun 150 sebelum Masehi kumpul di sana, mereka salin ulang lagi, mengumpulkan ulang satu persatu kitab, lalu dijadikan satu. Nah, ini namanya kanon. Sudah dikanon, lalu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Yunani, namanya Septuaginta. Berapa ahlinya? 72 ahli. Jadi mereka salin ulang lagi dalam bahasa Ibrani kuno dan bahasa Aramik. Setelah disalin ulang lalu diterjemahkan lagi. Betapa hebatnya Tuhan menggerakkan hati mereka. 72 ahli. Dan itu sesuatu luar biasa karya Tuhan atas mereka, dan mereka diberikan pimpinan Roh Kudus. Jadi dari transmisi ditranslasi, diterjemahkan dalam bahasa Yunani waktu itu sebagai bahasa pengantar di abad ke-2 sebelum Masehi. Lalu itu PL. Nah, Perjanjian Baru juga, Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, ditulis oleh kurang lebih 9 penulis. Sudah pakai bahasa Yunani, tetapi tidak dibuat kanon. Kenapa tidak dibuat kanon? Karena setiap surat, setiap Injil sudah ada salinan untuk gereja A, untuk gereja B, dan seterusnya. Akhirnya jadi bersebar. Nah, pada suatu ketika Bapak-bapak gereja menerima 27 kitab dan sudah menerima 39 kitab. Itulah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi satu kesatuan yang utuh. Ada kesinambungan kisah, ada kesinambungan pikiran mengenai keberadaan Allah, keberadaan kita manusia, keberadaan alam semesta, bumi, dan segala isinya. Dalam satu kesatuan yang utuh. Nah, itu namanya satu paket. Kenapa bisa dikatakan infallibility? Tidak ada kesalahan. Memang pengajaran tentang keberadaan Allah, tentang keberadaan manusia, tentang keberadaan alam, bumi, dan segala isinya, semua pengajaran yang berkaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan diri, dengan sesama, dengan alam, dan bagaimana konteks zaman itu, tidak ada kesalahannya. Dan semua pengajarannya dapat kita baca, kita telusuri, dan kita buat sistematikanya. Sehingga bisa diterima sampai sekarang. Setelah itu, diterjemahkanlah Alkitab yang kita sudah terima ini, Bapak-bapak gereja, pada abad ke-4, ke-5, oleh Santo Jerome ke dalam bahasa Latin, bahasa kaum intelektual, yang disebut Vulgata.
Full L-G-A-T-A, Vulgata. Itu kitab PL dan PB yang disatukan, lalu menjadi kitab suci orang percaya pada abad keempat. Jadi tidak ada namanya kita pilih-pilih-pilih, tidak. Itu soal keyakinan, soal iman, soal fakta, soal data yang real, concrete in history. Sehingga Alkitab tidak pernah dipalsukan. Berita Injil tidak pernah dipalsukan. Memang pada momen-momen itu ada ribuan penulis-penulis palsu dan sesat. Kaum Gnostik, ya orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan banyak memalsukan. Termasuk pada abad 13 ada namanya Injil Thomas. Ditulis bukan oleh orang Kristen tapi dimasukkan ke dalam kepustakaan gereja di Roma. Nah, itu adalah kepalsuan. Nah, itu palsu karena itu tidak ada manuskripnya, tidak ada pembuktiannya, dan kalau kita baca, wah, kesalahan besar. Nah, banyak orang yang non-Kristen menggunakan itu untuk menghakimi orang Kristen, dan itu adalah sebuah kejahatan. Ya, dan kita bersyukur bahwa ada manuskrip, ya, ada manuskrip. Data-datanya lengkap. Tidak ada kitab suci yang punya manuskrip yang sebanyak Alkitab, tidak ada. Agama manapun kecuali orang Kristen. Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan. Dan diterjemahkan, setelah itu diterjemahkan dalam abad 13, diterjemahkan dalam bahasa Inggris kuno, lalu kemudian abad 15-16 diterjemahkan dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Prancis, kemudian ke dalam bahasa-bahasa di Indonesia, di dunia, dan seluruhnya hampir 7.000 bahasa. Nah, ini keajaiban. Tidak ada kitab suci agama manapun yang punya penerjemahan Alkitab seperti kitab suci kita. Tidak ada. Mengapa perlu diterjemahkan? Karena manusia membutuhkan pengenalan akan Allah, pengenalan akan diri, pengenalan akan alam semesta, bumi, dan segala isinya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia membutuhkan keselamatan hidup kekal. Bukan mogah-mogahan, bukan usaha kita, tapi anugerah Allah. Dan itu hanya ada dalam kitab suci Alkitab. Tidak ada di agama mana. Di dalam penjelasan saya, ketika kita membaca Alkitab, mesti perhatikan pertama konteks. Kitab itu yang kita ingin baca itu ditulis oleh siapa? Itu konteks, ditulis oleh siapa, untuk siapa, zamannya zaman apa, kerajaan apa yang ada di sekitar itu waktu penulisan itu, kemudian pergumulan jemaatnya atau umat Tuhan pada waktu itu apa, lalu kondisi yang ada di lingkungannya bagaimana, itu namanya konteks. Konteks pada teks itu. Lalu konteks pada ayat-ayat yang ada. Ini percakapan siapa? Percakapan Musa dengan Harun, percakapan Musa dengan bangsa Israel, percakapan Musa dengan Joshua, atau percakapan Musa dengan Tuhan, atau Tuhan dengan Musa, dan seterusnya misalnya. Itu namanya konteks. Baru diobservasi. Oh, diobservasi. Ayat demi ayat itu diobservasi. Digunakanlah kalimat pertanyaan 5W 1H. Lalu diobservasi mana kata yang sering muncul, mana kalimat yang sering muncul, ditulis, diobservasi. Diobservasi. Apakah ini kiastik, apakah ini toledot, apakah ini bersifat pengajaran, itu diobservasi. Setelah diobservasi baru dicari maknanya. Maknanya dalam satu konteks teks yang kita pilih itu hanya 1-2 kalimat saja. Itu makna. Makna dari hasil teks itu. Jadi makna itu hanya tunggal 1 atau 2 berkaitan dengan teks. Makna itu bukan lagi cari arti. Makna itu mendapatkan pengajaran apa dari konteks itu, dari teks itu. Itu makna namanya. Baru yang keempat kita terapkan. Kita terapkan apa? Waktu penerapannya pada masa itu bagaimana, penerapannya pada masa kini bagaimana. Karena ada yang nggak bisa kita terapkan pada masa kini. Misalnya sunat. Sunat itu sudah selesai pada masa Perjanjian Lama dan untuk orang Israel saja. Sedangkan bagi orang Kristen, sekarang tidak perlu sunat karena sudah ada baptis. Jadi, itu tidak bisa diterapkan dalam konteks kekinian kalau kita mau baca teks tentang sunat. Begitu. Lalu apa yang kita mau kerjakan? Ya manfaatnya apa? Manfaatnya daripada teks itu mungkin ada pengajaran lain yang berkaitan dengan sunat sebagai tanda perjanjian antara manusia dengan Allah atau Allah dan manusia. Nah, itu namanya koma, konteks, observasi, makna, dan aplikasi. Nah, itu cara membaca Alkitab. Jadi satu bagian memang perlu waktu setiap membaca Alkitab. Bagaimana kita bisa mendapat pengertian itu? Pertama, doa dulu. Karena yang menulis itu Roh Kudus dan yang bisa menafsir itu Roh Kudus. Yang kedua, siapkan peta pada waktu Alkitab itu dilakukan. Jadi persiapkan peta. Peta itu mesti dipersiapkan. Yang ketiga adalah data-data buku dari berbagai sumber. Jadi membaca firman
itu tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan. Silakan Anda kunjungi channel YouTube saya, itu masing-masing kalian bisa lihat. Saya jelaskan itu ada sumbernya, ada pengertiannya, dan itu saya ramu dari banyak sumber. Dan itu tidak sembarangan. Nah, setelah selesai dapat semuanya, kita bersyukur, kita berdoa, langkah terakhir apa? Melakukannya. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi iman itu tidak akan bertumbuh karena kita tidak taat. Kalau kita taat makin bertumbuh. Nggak taat nggak akan bertumbuh. Mati malahan. Nah, kalau kita sudah belajar caranya itu, kita boleh praktekkan kapan saja, dimanapun. Narasi Alkitab itu sangat simpel sekali, yaitu kisah penciptaan, kisah kejatuhan manusia, kisah penebusan, dan kisah kesempurnaan. Posisi kita di mana? Masih pada posisi kisah penebusan. Kesempurnaan kapan? Nanti. Jadi kita belum pada posisi kisah kesempurnaan. Kita masih dalam posisi kisah penebusan, dan menanti kisah penyempurnaan saat Kristus datang kedua kali. Nah, ini narasi Alkitab. Jadi Alkitab sangat lengkap, kompleks, utuh, berkaitan dengan kehidupan alam semesta, kehidupan bumi, kehidupan manusia, dan kehidupan orang-orang percaya. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kesempurnaan. Jadi kesempurnaan belum kita raih, tapi sudah dijanjikan Tuhan. Kisah penciptaan, mulai dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2, itu kisah penciptaan. Dan dalam kisah penciptaan dituliskan 6 hari mencipta. Sebenarnya sebelum 6 hari mencipta isi bumi, ada penciptaan langit dan bumi. Ada penciptaan ruang dan waktu. Contain and container itu mesti dipahami. Jadi Allah menciptakan kontainer dulu, ruang dan waktu. Ruang adalah waktu adalah ruang. Setelah itu baru Tuhan ciptakan apa kontennya. Kontennya adalah ya ada bintang, ada bulan, ada matahari, dan sebagainya, termasuk ada manusia hari ke-6. Nah, itu adalah penciptaan Tuhan. Dan Tuhan berhenti pada hari ke-7, bukan berarti dia tidak memelihara. Harus diingat ketika bicara penciptaan selalu dikaitkan dengan istilah providensia. 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 Artinya apa? Tuhan Allah mencipta dan memelihara. Kata berhenti pada hari ke-7 berarti Tuhan Allah memulai pemeliharaan atas semua ciptaannya. Jadi dipelihara dengan jalan apa? Memberikan anugerah umum, memberikan hukum alam, memberikan hukum moral, memberikan hukum ilahi pada seluruh ciptaannya di tiap-tiap entitas, dari materi, padat, gas, cair, dari tumbuhan besar kecil sampai yang big gitu ya, sampai yang paling besar sekali, kemudian binatang darat, laut, udara, dan semua binatang kaki 4, kaki 2 yang bisa terbang, yang bertelur, yang beranak, dan seterusnya, juga manusia, kemudian malaikat, semua ada otonominya tapi dalam satu sistem. Itu namanya penciptaan. Di dalamnya masing-masing ada hukum alam, hukum moral, dan hukum ilahi yang mengatur semua dengan kata yang Tuhan nyatakan semuanya baik, semuanya baik. Nah, ini Tuhan, penciptaan providensia. Ya, penciptaan ke providensia. Tetapi akhirnya ada satu peristiwa di Taman Eden namanya kejatuhan. Di mana Taman Edennya? Di bumi, bukan di surga. Di surga nggak ada Taman Eden. Di bumi ini Taman Eden. Lalu manusia berdosa kepada Tuhan, melawan Tuhan. Kejadian 3 sampai 11 itu merupakan profil kisah kejatuhan manusia kepada Allah. Mulai dari Taman Eden, Adam, Hawa, Kain, orang-orang berdosa, sampai Menara Babel. Nah, itu profil. Itu adalah kisah real, tetapi sekaligus adalah kisah manusia memberontak dengan sengaja kepada Tuhan. Kisah bapak-bapak leluhur Israel, ya, kisah bapak-bapak leluhur Israel yang muncul di dalam konteks hubungannya kisah penebusan. Mulainya kisah penebusan. Kisah penebusan kapan? Kisah penebusan mulai dari Kejadian pasal 12 sampai dengan Wahyu pasal 20. Itu kisah penebusan. Jadi luar biasa Tuhan mengaruniakan kepada kita, justru kisah penciptaan itu hanya 2 pasal, kisah konsumasi pada 2 pasal kitab Wahyu 20, 21, 22, dan kisah penebusan yang paling banyak dijelaskan. Mulai dari kapan? Mulai dari kisah Abraham. Kejadian pasal 12. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim, mulai dari situ, dan dari situlah mulai muncul kisah yang disebut kisah bapak leluhur Israel. Mulai dari Abraham, lalu anak perjanjian Ishak, jadi bukan Ismail. Ismail itu anak budak. Ismail itu bukan anak perjanjian, dan memang Agar itu budak dari Mesir, ya, bukan
bukan anak perjanjian Ismail. Jadi Ismail tidak dipersembahkan. Kenapa? Karena memang itu anak budak, bukan anak perjanjian. Walaupun diberkati Tuhan, tapi itu bukan anak perjanjian. Baru Yakub bukan Esau, tapi Yakub yang diberikan hak sulung. Walaupun dia nipu-nipu gitu ya, tapi diberikan hak sulung, namanya diganti dari Israel. Tuhanlah yang memenangkan dia. Israel punya anak 13, 12 laki-laki, 1 Dina. Dan 12 anak laki-laki ini menjadi 12 suku Israel. Nah, dari 12 suku Israel ini ternyata ada masa kelaparan di daerah Kanaan, lalu mereka pindah ke Mesir di tanah Goshen. Tapi sebelumnya ada peristiwa yang mendahului. Apa itu? Yusuf, anak ke-11 daripada Yakub, yaitu anak daripada Rahel, itu dijual. Pertama mau dibunuh, lalu tapi akhirnya dijual, lalu jadi budak di Mesir, jadi pemimpin budak, lalu dipenjara, tapi kemudian menafsirkan mimpi Firaun dan akhirnya diangkat menjadi perdana menteri atau orang kedua di Mesir. Dan akhirnya pada momen itu Tuhan sudah membuat rancangan itu di tengah-tengah manusia melakukan kejahatan. Orang Israel mengalami kelaparan, lalu 70 keturunan daripada Yakub, entah anak cucunya, itu dibawa ke tanah Mesir di Goshen. Nah, disitulah terjadi perbudakan 400 tahun sejak Yusuf meninggal, sejak Firaun Ramses II meninggal. Lalu kemudian setelah itu diperbudak selama 400 tahun, dan setelah orang Israel itu mengeluh kepada Tuhan, Tuhan mengutus Nabi Musa dari keturunan Lewi. Lalu keluarlah mereka, dan singkat cerita, mereka menerima hukum Taurat. Hukum Taurat diterima, dan akhirnya mereka terbentuk menjadi umat Tuhan. Dari situ mulai masuk ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian yaitu yang dipimpin oleh Yosua. Yosua bukan nabi, Yosua bukan rasul, Yosua bukan raja, Yosua hanya pemimpin perang. Nah, ini penting ya. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi dari Musa ke Yosua. Hanya Yosua dan Kaleb yang diperkenan Tuhan masuk ke tanah perjanjian karena ketaatannya kepada Tuhan. Nah, kalau kita berbicara tentang tanah perjanjian, kita mesti ingat yang namanya covenant. Ya, covenant kan itu ada 5 ya, covenant dalam perjanjian lama. Covenant pertama itu sebelum manusia jatuh dalam dosa, itu namanya covenant kerja. Itu sebabnya tiap orang diberikan kemampuan untuk bekerja. Bekerja itu ibadah. Bekerja itu adalah mulia. Mau ada dosa, nggak ada dosa, tetap manusia harus bekerja. Mau Adam berdosa atau tidak berdosa, tetap bekerja. Bekerja itu ibadah, itu covenant. Kalau bekerja, taat kepada Tuhan, diberkati. Tidak bekerja, tidak taat kepada Tuhan, akan mengalami kesulitan hidup. Itu covenant pertama. Covenant kedua adalah covenant berkaitan dengan Tuhan Allah memelihara bumi dan segala isinya, termasuk manusia, sehingga tidak dihukum Tuhan. Itu covenant Allah dan Nuh dan segala isinya bumi. Jadi covenant kedua itu setelah jatuh dalam dosa. Jadi covenant antara Allah, Nuh, dan segala makhluk yang ada di bumi. Itu namanya covenant natural atau covenant recreation. Oke, itu yang kedua. Lalu covenant ketiga adalah covenant perjanjian antara Allah dan Abraham dan umat Tuhan melalui Abraham. Nah, dalam covenant perjanjian ini ada 2 yang dijanjikan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama adalah keturunan. Keturunan yang menjadikan keturunan Abraham berkat bagi segala bangsa. Oke, ini catat, berkat segala bangsa. Keturunan Abraham jadi berkat segala bangsa. Baik Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan seterusnya Israel. Jadi berkat bagi segala bangsa. Yang kedua, perjanjian yang diberikan Tuhan adalah tanah Kanaan sebagai tanah bangsa Israel. Nah, ini 2. Tapi apa yang terjadi setelah bangsa Israel itu mau masuk ke tanah Kanaan? Kita tahu ya, tanah Kanaan tidak dikuasai dengan sepenuhnya, tidak taat kepada Tuhan. 2 covenant ini akhirnya digagalkan oleh orang Israel sendiri. Nah, untuk mengatur kehidupan di tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan juga covenant kepada Musa dan orang Israel, yaitu yang disebut covenant hukum. Covenant hukum, law covenant. Jadi covenant hukum itu diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa untuk seluruh umat Israel, agar nanti di tanah Kanaan mengalami hidup yang teratur. Teraturnya bagaimana? Karena di dalam covenant hukum ada 3 pengaturan. Hubungan dengan Allah itu hukum Taurat berkaitan dengan ibadah.
hubungan dengan sesama, dengan lingkungan, dengan kehidupan sehari-hari itu namanya hukum sosial. Dan yang ketiga, hukum moral. Nah, dalam hukum moral ini ditulislah 2 loh batu. Loh batu pertama, ayat pertama, perintah pertama sampai perintah 10, loh batu kedua, perintah pertama sampai ke 10, 2 loh batu yang sama. Jadi 1:10 itu 2 loh batu yang sama yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa dan umat Israel. Untuk apa covenant hukum ini? Kan sudah ada covenant dengan Abraham untuk pengaturan hidup. Kenapa? Karena di tanah Kanaan itu banyak orang jahat, banyak bangsa penyembah berhala, mesti diatur. Jadi waktu bangsa Israel itu dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka kan budak itu nggak punya aturan yang betul-betul berkaitan dengan 3 hal tadi. Nah, diatur oleh Tuhan, bagaimana beribadah yang baik, bagaimana berhubungan dengan sesama, mengelola bumi dan sebagainya, bagaimana moralitas yang sesungguhnya. Lalu dibawa lagi dilanjutkan oleh Yosua. Ternyata ketika di tanah Kanaan, orang Israel itu nakal, ya memberontak, ya sembarangan menikah dengan bangsa-bangsa kafir, ya kan, menyembah berhala, melakukan kejahatan. Akhirnya Tuhan hukum dengan apa? Dengan bangsa lain. Kalah lagi, minta tolong lagi, dikasih lagi hakim. Nah, dikasihlah hakim, 12 hakim. Nah, 12 hakim itu menjadi pemimpin perang yang meneruskan kepemimpinan Joshua. Jadi dari Joshua, tua-tua Israel, baru 12 hakim. Tetap nggak puas, tetap nggak berhasil. Nakal, tetap menyembah berhala, melawan Tuhan, udah diberkati, lalu melawan lagi, dan seterusnya. Itulah kayak ritus kehidupan orang berdosa, sama seperti kita kan. Nah, setelah kita belajar itu, kita lihat bagaimana orang Israel itu tidak taat kepada Tuhan, gagal menjadi terang di tengah-tengah bangsa Israel, bangsa Kanaan. Harusnya kenapa? Ya harusnya jadi berkat lah, kan Tuhan sudah katakan, keturunanmu jadi berkat bagi segala bangsa. Tapi jadi apa? Jadi kesulitan, ya kan? Yang bukan dibunuh, yang nggak dibunuh gitu ya. Jadi Tuhan hanya menyuruh 7 suku itu yang jahatnya sudah memuncak gitu. Sudah ratusan tahun dia melakukan kejahatan, bahkan ribuan tahun tetap melakukan kejahatan. Tuhan tahan sabar sampai orang Israel itu siap membunuh mereka, tapi mereka juga tidak melakukan perang suci itu. Hanya itu saja perintah satu-satunya. Dan apa yang terjadi? Orang Israel tidak taat. Tidak taat dan tidak taat. Dan tambah lagi orang Israel maunya buat kerajaan. Nah, ini dia ya, orang Israel itu udah dikasih hati minta apa ya? Minta jantung gitu ya. Udah dikasih hati minta jantung. Jadi nggak mau bersyukur gitu. Aku mau seperti kerajaan lain, punya raja. Oke, dikirimlah raja, ya kan? Dikasih raja Saul. Saul ternyata tidak taat juga, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Baru dikirimlah Daud. Daud itu raja yang ditetapkan oleh Allah, bukan dipilih oleh rakyat. Ya, kadang-kadang yang dipilih rakyat itu sangat terbatas. Tapi kalau dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan. Daud bisa akhirnya mengalahkan suku-suku yang ada di Kanaan dan mempersatukan 12 suku yang ada di Kanaan dan berdirilah tegak kerajaan Israel. Tetapi, nah ini kelemahannya, ya kan? Akhirnya apa? Dia ya sudah tua, baru selesai semua, kasih ke Salomo. Salomo bagus, awalnya bagus sekali kan, dia berelasi dengan negara-negara kerajaan lain, tapi terlalu royal memberitahu, dan mungkin karena tampan, karena hebat, karena pintar, berhikmat, ya cerdas dan semuanya, banyaklah raja-raja menawarkan perempuan-perempuan putri-putrinya. Akhirnya 700 istri politik, luar biasa ya, 700 loh. Itu satu-satunya raja di seluruh dunia yang punya istri 700 sekaligus saat yang sama dalam pemerintahan 40 tahun. Itu belum pernah tercatat dalam sejarah manapun. 700 istri plus gundik 300. Tapi karena hatinya dicondongkan kepada bangsa, percayaan kepada bangsa-bangsa yang tidak percaya Tuhan, akhirnya dia jatuh, tidak percaya lagi, dan tidak lagi menjaga Israel. Dan akibatnya terjadi perpecahan. Kerajaan Israel Utara 10 suku, kerajaan Israel Selatan 2 suku, suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan apa yang terjadi? Selanjutnya terjadilah kekacauan dalam ibadah, dalam penyembahan kepada Tuhan, di dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, terjadi kekacauan, terjadi ketidakteraturan. Hukum Taurat betul-betul dilanggar oleh mereka. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, mereka tidak memiliki hubungan baik dengan diri, dengan sesama, saling merasa diri hebat, saling merasa diri kuat, lalu mereka tidak memiliki kehidupan moral yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berzina secara rohani dan jasmani. Tuhan hukum orang-orang dari kerajaan Asyur menyerang Israel Utara
hancur tahun 722 sebelum Masehi. Harapannya orang di selatan bertobat, tetapi tidak bertobat. Raja-rajanya masih melawan Tuhan, dan akhirnya orang-orang dari Babel, kerajaan yang dipimpin Nebukadnezar, menyerang orang Israel di selatan tahun 586. Habis. Sejak itu tidak lagi ada kerajaan. Tidak ada lagi orang-orang yang menjadi pemimpin. Lalu selama berapa tahun, 70 tahun di sana, kembalilah Tuhan memulihkan orang yang remnan saja. Orang remnan yang mau saja, yang sisa. Yang mau tetap setia kepada Tuhan Allah, yang mau setia kepada hukum Taurat. Lalu di tengah-tengah bangsa Israel dalam kerajaan itu, Tuhan mengutus banyak nabi, baik 4 nabi besar maupun 12 nabi kecil. Untuk apa? Mengingatkan kembali pengajaran yang disampaikan Tuhan kepada Musa, mengingatkan kembali pengajaran hukum Taurat supaya dilakukan dengan baik, kemudian mengingat kembali semua tanggung jawab dan tugas-tugasnya, itu nabi. Lalu menjelaskan tentang datangnya Mesias. Setelah itu, baru kemudian dijelaskanlah semua berkaitan dengan siapa Mesias yang akan datang. Demikian juga nabi-nabi kecil. Nah, jadi setelah mereka kembali dari pembuangan yang dipimpin oleh 2 orang, bukan nabi, bukan raja. Yang pertama adalah Imam Ezra, tahun 410, yang kedua adalah juru minuman yang namanya Nehemia, dibawa kembali orang Israel. Dan mereka hidup di sana, memulihkan bait Allah yang sudah dihancurkan Nebukadnezar, memulihkan sistem kepercayaan di sana, tapi tidak lagi ada raja, tidak ada lagi nabi yang diutus, dan hanya imam. Dan sejak itu, mulailah bangsa-bangsa lain mulai menguasai, mulai dari kerajaan Yunani, di bawah pimpinan daripada Alexander Agung, the Great Alexander, tahun 300-an, lalu kemudian tahun 150-an mulailah masuk kerajaan Romawi sampai kedatangan Kristus. Nah, itulah keadaan pembelajaran kita. Apa yang kita ingin dapatkan dari sana? Yang pertama, Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya untuk menjadi pedoman iman kita, pedoman kehidupan kita. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Kita tinggal mau taat apa tidak. Yang kedua yang kita pelajari, bahwa Tuhan yang memimpin sejarah, yang menempatkan umatnya dan orang-orang pilihannya di tengah-tengah keberadaan manusia yang berdosa. Yang ketiga, Tuhan memelihara orang-orang percaya di dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Ingat Nabi Elia mengatakan, aku sendiri yang menyembah Tuhan. Jawaban Tuhan, tidak, aku sudah sediakan masih ada 7.000 orang di Israel yang tidak menyembah berhala, yang tidak menyembah Baal dan Asitoret. Jadi Tuhan memelihara. Yang keempat, jangan kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tuhan pasti membawa kita kembali kalau kita mau berkenan di hati Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang baik dan baik selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga iman kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan segala yang diperlukan kita. Dan kita bersyukur, walaupun sekarang Israel tidak lagi ada kerajaan, Israel tidak lagi ada nabi, tidak ada lagi, tapi sudah ada firman Tuhan. Sudah ada orang-orang percaya di seluruh dunia, dan itu terjadi berkat Tuhan. Berkat Tuhan, jadi benar apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham, keturunanmu menjadi saluran berkat. Siapa satu-satunya yang menjadi saluran berkat untuk secara global? Tuhan Yesus Kristus yang jadi manusia. Dan dia ada di dalam konteks sejarah penebusan sebagai finalitas keselamatan yang Tuhan sediakan. Nah, jadi pembelajaran kita di sini berkaitan dengan penyembahan orang Israel yang harusnya kepada Yahweh berdasarkan firman Tuhan, dan itu juga dapat dilihat dari kitab-kitab Mazmur maupun kitab-kitab puisi yang lain yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dan kita bersyukur semuanya sudah lengkap. Tidak ada perlu ditambah. Semua sudah lengkap. Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan baik. Nah, waktu kita menulis, mempelajari, dan memahami konteks itu, kita bersyukur karena kita sudah dapat lengkap belajar Alkitab, ya. Kita lengkap mendapatkan Alkitab dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita bisa baca dalam bahasa kita masing-masing, sehingga kita punya pedoman iman, pedoman perilaku, pedoman untuk berpikir yang logik, yang komprehensif.